Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas 3 energi terbarukan yang unik, yang mungkin tidak semua orang tahu tentang, atau hanya sedikit orang yang tahu mengenai energi terbarukan ini. Seperti yang mungkin banyak orang tahu bahwa renewable energy itu terfokuskan pada solar energi, solar panel ya, kemudian energi angin, geothermal, gitu. Kemudian ada tidal energy atau pasang surut, ada biomasa dan energi air ya, PLTA. Tapi selain dari keenam ini, ada beberapa energi terbarukan lain yang mungkin tidak populer, tidak sepopuler ini, dan mungkin juga tidak banyak orang tahu. Apa aja itu? Oke, yang pertama osmotic power. Osmotic power ini berdasarkan prinsip namanya ya osmotic, jadi berdasarkan prinsip proses osmosis. Yang mungkin kita sudah banyak tahu bahwa osmosis itu adalah proses natural, proses alami berpindahnya larutan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Contoh misalnya kita punya dua larutan yang dipisahkan dengan membran semi permeable, maka yang satu sisi adalah air garam misalnya, yang satu sisi adalah air tawar, maka air tawar itu akan mengalir ke larutan air garam. Nah, ini yang kita manfaatkan sifat alaminya untuk membangkitkan listrik. Nah, terus gimana caranya? Bisa kita lihat di gambar ini ya, saya ambil dari sebuah sumber sini ya, Tetis Engineering. Jadi kita punya kontainer seperti ini, yang ini dipisahkan oleh membran semi permeable, di mana nanti larutan garam tidak bisa lewat, tapi air bisa lewat. Gitu ya. Nah, di sini ada dua larutan. Pertama larutan air garam sebelah kiri ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada larutan air tawar. Nah, air tawar ini didapatkan dari mana? Dari sungai. Jadi proses osmotic power ini sangat potensial digunakan di mana air sungai bertemu dengan air laut. Jadi di muara sungai lah. Kenapa? Karena kita butuh dua-duanya. Kita butuh air tawar dan kita butuh air garam. Nah, air tawar kita masukkan ke kontainer yang sebelah kanan ini. Kita alirkan ke sini. Sedangkan air garam kita alirkan ke kontainer yang sebelah kiri. Karena ini dipisahkan oleh membran semi permeable, maka proses osmosis terjadi secara alami. Artinya, air yang ada di sebelah kanan akan mengalir ke sebelah kiri. Ini kita lihat ada tanda panah. Karena ini secara alami mengalir ke sebelah kiri, jadi akan ada perbedaan ketinggian antara air tawar dan air garam. Sehingga di sini memiliki tekanan hidrostatik yang lebih besar. Lalu air garam ini yang mempunyai tekanan hidrostatik besar, airnya bisa kita alirkan ke sumber lainnya lagi, gitu ya, ke brackish water atau ke laut lagi, tapi melalui turbin. Gitu. Akibatnya turbin ini berputar dan putaran turbin ini bisa kita sambungkan ke elektrik generator dan menghasilkan listrik. Dan ini menjadi sebuah siklus gitu. Kenapa? Karena ini mengeluarkan air, kita kembalikan ke laut. Di sini ada air tawar yang selalu mengalir ke kontainer air garam dan air garamnya selalu mengalir ke sana. Nah, ini kira-kira prinsip kerja dari osmotic power. Yang kedua adalah Ocean Thermal Energy Conversion atau disingkat OTEC. Ini bagaimana prinsip kerjanya? Untuk Ocean Thermal Energy Conversion, seperti namanya thermal energy, maka kita berhubungan dengan temperatur di laut. Jadi di air laut tersebut temperaturnya berbeda antara yang dekat dengan permukaan di sini ya, misalnya di permukaan laut dengan dalam gitu. Nah, di laut dalam suhunya sangat rendah, sedangkan di dekat permukaan suhunya cukup hangat. Nah, perbedaan temperatur itulah yang kita gunakan untuk membangkitkan listrik. Suhu yang lebih panas, yang lebih hangat itu kita gunakan sebagai reservoir panas. Sedangkan yang bawah, yang lebih dingin, kita gunakan sebagai reservoir dingin. Kalau kita alirkan yang hangat ke sini gitu ya, ke dalam sebuah sistem, maka bisa kita gunakan untuk menghasilkan listrik
caranya adalah dengan menggunakan organic Rankine cycle, yaitu sebenarnya Rankine cycle biasa. Rankine cycle adalah sistem yang digunakan di PLTU biasa ya, gitu ya. Jadi ada boiler di situ yang menguapkan air, kemudian uap airnya kita fungsikan untuk memutar turbin. Tapi karena ini temperaturnya tidak terlalu tinggi, mungkin di permukaan air laut ini hanya 25 derajat Celcius gitu ya. Kemudian di laut dalam hanya 4 derajat Celcius, artinya perbedaannya tidak terlalu tinggi gitu. Dan tidak bisa kita gunakan untuk mendidihkan air di tekanan atmosfer pun tidak bisa gitu. Oleh karenanya kita gunakan yang namanya organik. Nah, untuk organic Rankine cycle itu bedanya adalah organic Rankine cycle menggunakan fluida kerja yang titik didihnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan air. Contohnya amonia atau refrigeran yang biasa kita gunakan atau kita sebut dengan freon. Nah, dengan organic Rankine cycle ini memungkinkan untuk memanfaatkan perbedaan temperatur yang cukup rendah, 25 dan 4 derajat tersebut, menghasilkan putaran turbin, dan turbin kita sambungkan ke generator, dan akhirnya kita mendapatkan listrik di situ. Lalu yang ketiga, energi terbarukan yang unik juga adalah night solar panel. Kalau solar panel yang kita gunakan di siang hari, mungkin itu sudah banyak orang yang tahu ya. Tapi ini solar panel digunakan di malam hari. Gimana caranya? Nah, solar panel ini sebenarnya hanya istilah saja, karena sebenarnya tidak menggunakan energi matahari ya, tapi menggunakan uh, suhu dingin yang ada di langit. Nah, prinsip kerjanya adalah berdasarkan radiative cooling. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 macam mekanisme perpindahan kalor, perpindahan panas, yaitu konveksi, radiasi, dan konveksi. Konduksi, radiasi, dan konveksi. Nah, yang dimanfaatkan di sini adalah radiasinya. Jadi kalau kita punya sebuah permukaan, anggaplah plat di sini, kemudian kita kondisikan di sini misalnya vakum ya, jadi tidak ada perpindahan kalor secara konveksi ke sini dan konduksi maupun konveksi ya. Jadi hanya radiasi. Di sini yang suhu di bumi itu sekitar misalnya 25 derajat Celcius gitu, anggap saja gitu ya. Atau malam hari 20 derajat Celcius. Tapi di langit di atas ini suhunya bisa mencapai sangat rendah, bahkan bisa minus 55 derajat Celcius gitu. Silakan koreksi ya jika saya salah ya, tapi yang jelas seingat saya ada bisa sampai 55 derajat Celcius. Artinya ada perbedaan temperatur yang sangat besar antara di langit dengan di permukaan sini. Karena ada perbedaan temperatur, otomatis secara natural perpindahan kalor pun terjadi antara permukaan ini dan permukaan di langit. Akibatnya apa? Akibatnya ini yang tadinya 25 derajat Celcius karena dia kehilangan kalor, karena dia harus mentransfer kalor ke langit gitu ya. Ini suhunya menjadi rendah. Nah, suhu rendah ini dimanfaatkan dengan teknologi yang namanya thermoelectric generator. Nah, thermoelectric generator sendiri adalah sebuah device yang dapat mengkonversikan secara langsung perbedaan temperatur menjadi tegangan listrik. Dan tegangan listrik tersebut kalau kita sambungkan ke beban menjadi arus listrik, mendapatkan daya listrik. Nah, kenapa bisa mendapatkan perbedaan temperatur? Ya, karena di sini ada perbedaan temperatur. Yang di atas menjadi dingin karena ada radiative cooling, yang di bawah bisa kita jaga temperaturnya dengan suhu lingkungan yang ada di bumi. Jadi misalnya ini bisa mencapai 0 derajat, di bawahnya bisa mencapai 20, maka ada cukup perbedaan temperatur yang signifikan antara kedua permukaan thermoelectric generator ini. Dan ini dapat langsung menghasilkan listrik dan bisa kita gunakan. Nah, itulah 3 renewable energy yang unik yang mungkin saat ini masih dalam tahap penelitian ya, belum mencapai skala komersial. Mungkin itu yang saya sampaikan. Silakan komentar jika ada diskusinya dan silakan koreksi jika ada kesalahan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.